Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kejaksaan. Nama teman-teman saya yaitu Ade Hermawan, Elizabeth Marbun, Sidra Zamzami, Silva Ivana Putri, Siti Nurlela, dan Syakila Azahra. Pengertian daripada kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan perkara tindak pidana, korupsi, dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan yang lain berdasarkan undang-undang. Ada 3 tingkatan lembaga kejaksaan di Indonesia, yang pertama ada Kejaksaan Agung, yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang ketiga Kejaksaan Negeri. Yang pertama itu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung ini dipimpin oleh seorang jaksa agung yang mempunyai tugas mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung. Jaksa Agung ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua ada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ini berkedudukan di provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi ini memiliki tugas perumusan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri ini berkedudukan di kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Tapi pada bagian tertentu kejaksaan negeri ini memiliki cabang kejaksaan negeri, yaitu yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri. Fungsi dan wewenang jaksa menurut Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dalam pasal 30 disebutkan: 1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara: A. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis. Yang B. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan, dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Dan yang C. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian, dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum: A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang C. Pengawasan peredaran barang cetakan. Menjelaskan tugas dan fungsi dari kejaksaan. Tugas kejaksaan yaitu sebagai penuntut umum dan pelaksanaan atau eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara pidana. Sedangkan fungsi dari kejaksaan yaitu melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, dan pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan. Visi dan misi kejaksaan: yang pertama, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Yang kedua, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, mengoptimalkan tugas pelayanan publik. Dan yang keempat, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan. Seorang jaksa mempunyai larangan rangka jabatan. Yang pertama, jaksa tidak boleh merangkap sebagai pengusaha. Yang kedua, menjadi penasehat hukum. Dan yang ketiga, melakukan jabatan yang dapat mempengaruhi martabat jabatannya. Syarat dan sumpah pengangkatan jaksa. Yang pertama, syaratnya itu ada 3. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jaksa itu harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga,
jaksa itu harus sarjana hukum dengan minimal usianya mereka itu 25 tahun dan lulus pendidikan serta latihan pembentukan jaksa. Itu ada terdapat pada pasal 9. Yang kedua itu sumpah jaksa. Sumpah jaksa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, atas nama atau babatan tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Yang kedua, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, jujur, seksama, serta tidak membeda-bedakan orang. Lalu sumpah ini dilakukan di hadapan Jaksa Agung. Itu terdapat pada pasal 10. Demikian presentasi yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.